Baik, baik. Selamat pagi semua. Halo, halo. Selamat pagi. Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Suara saya jelas? Pagi, Pak. Jelas ya? Selamat pagi, Pak. Jelas, Pak. Kita sudah bisa mulai ya? Sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Semangat sedikit. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat Bapak pagi, belum Pak. dengar kamu punya suara. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke. Senang sekali saya berjumpa dengan kalian karena hari ini kita sudah bertemu walaupun dalam keadaan atau kondisi yang mendung, tetapi Pak lihat kalian mukanya segar-segar. Mungkin hanya ada 1-2 orang yang masih muram-muram. Tentu saja pasti dari rumah sudah makan semua toh? Sudah makan atau belum? Sudah? Sudah, Pak. Sudah makan? Sudah, Pak. Ya. Baik anak-anak sekalian, Sudah, Pak. pagi ini sebelum pembelajaran Bapak ingin cek apa ada yang belum hadir atau sudah semua? Coba cek dulu ya. Ana Paskalia Anjeli Ladang ada tidak? Sudah hadir? Belum, Pak. Ana Paskalia Anjeli Ladang? Anjeli. Belum. Sudah ada. Belum masuk. Yunita Bota Umbu? Belum. Atau sudah? Yunita Bota? Masih, ya masih. Mariana Seba baru? Mariana Seba? Belum juga. Ya. Anastasia Odi Ipit? Lihat. Itu sudah atau belum itu? Sudah, Pak. Ya sudah. Anastasia Pulau Huler? Anastasia Pulau Huler ada atau tidak? Ada ya? Apa suaranya? Berikut Paulus Novito tadi sudah. Rinto Daud sudah ada atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah ada, Pak. Elizabeth Baremuda sudah hadir? Iya. Oke, kita menunggu kehadirannya. Berikut Josephina Sdajanti hadir? Belum, Pak. Belum juga. Berikut Maria Herlina Olomsoge sudah hadir? Maria Herlina? Oh masih belum masuk. Absen. Reginaldis Dua Rotan belum hadir. Belum, Pak. Ya, sambil menunggu kehadiran mereka. Ya. Maria Oktaviana Putri Lebar sudah hadir? Hadir, Pak. Belum juga. Hadir, Pak. Lanjut Maria Nogomuda sudah hadir? Ya. Selanjutnya Hieronymus Raja Kure sudah hadir? Raja Kure? Sudah? Ya, oke. Baik anak-anak sekalian, ya sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak ingin kita berdoa, ya kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Tito coba bimbing kita dalam doa untuk menuju pada pembelajaran pagi hari ini. Silakan. Sekarang kita semua siapkan diri kita untuk berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Amin. Karena Bapa dalam kerajaan surga dan berikan kepadamu karena telah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami melanjutkan kegiatan kami. Kami mohon agarlah kami dalam kegiatan kami berlangsung, agar kegiatan kami hari ini berjalan dengan lancar. Nama yang kudus tetap hingga sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak sekalian, hari ini
kita akan mempelajari materi yang baru, berbeda dengan kemarin. Ya, tentunya kita masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya. Ya, kalau tidak salah, materi pembelajaran kita sebelumnya adalah tentang benua Australia. Tentang benua Australia. Kira-kira kalian ini ada yang tahu benua Australia itu ya benua yang paling luas atau paling kecil di dunia? Coba ada yang tahu? Coba silakan. Paling kecil. Paling kecil. Ya, siapa? Coba angkat tangan. Siapa? Paling kecil ya? Paling Ya. kecil. Jadi kalau dilihat dari luasnya, benua Australia itu yang paling kecil. Ya, paling kecil. Juga merupakan satu buah negara. Ya. Satu-satunya benua dan merupakan satu negara adalah benua apa? Benua Australia. Ya. Australia. Benua Australia ya? Oke. Kalau kita berada di Indonesia ya, kita berada di Indonesia. Benua Australia itu kira-kira arahnya di mana? Ya, dia di sebelah selatan atau di sebelah utara Indonesia? Ya, benua Australia. Ada di, coba suaranya kuat sedikit. Selatan Indonesia. Ada di sebelah selatan Indonesia. Bagus anak-anakku. Oke, ya. Ada banyak sekali ya kerjasama antara Indonesia dengan Australia. Kita sudah pelajari bersama dan hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru yaitu tentang Jepang. Ya, kondisi alam Jepang. Ya, kondisi alam Jepang. Tentu saja materi ini berbeda dengan materi yang sebelumnya kita sudah pelajari. Baik anak-anak sekalian. Ya. Pada materi kemarin kita sudah banyak belajar tentang benua Australia. Sekarang kita coba lihat, Bapak tayangkan tentang materi yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak, ya. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang kondisi alam Jepang. Ya. Dengan submaterinya adalah letak astronomis negara Jepang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi. Yang berikut yaitu letak geografis negara Jepang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi. Lalu letak geologis negara Jepang dan dampaknya terhadap kehidupan. Selanjutnya, kita akan mempelajari juga tentang iklim di negara Jepang, lalu kondisi alam, sumber daya alam, flora dan fauna, dan yang terakhir akan kita pelajari tentang kondisi penduduk di negara Jepang. Baik, anak-anak sekalian, yang pertama kita coba lihat tentang letak astronomis negara Jepang. Vito, coba Anda lihat jelas tidak di yang ditayangkan? Vito? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Coba Jelas, Vito baca. Ya, Vito baca. Letak astronomi negara Jepang terletak di negara Asia Timur. Di negara Asia Timur. Selanjutnya 30 derajat lintang utara 30 derajat hingga 40 lintang derajat utara. lintang utara Hingga 47 derajat lintang utara. dan bujur timur Dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Oke, terima kasih Vito. Bagus bacanya cukup lancar. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya. Letak astronomis ya. Kira-kira apa yang disebut dengan letak astronomis itu? Ada yang tahu letak astronomis itu apa sebetulnya? Letak astronomis. Sehingga kita bisa dapatkan di situ ya,
Letak astronomis negara Jepang 30 derajat lintang utara hingga 47 derajat lintang utara. Dan seterusnya 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Itu letak astronomis sebetulnya letak yang bagaimana? Letak garis Ya? lintang wilayah berdasarkan letak wilayah berdasarkan garis lintang. Ya, letak bagus Vito, letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang. Apakah hanya garis lintang saja? Dan garis bujur. Dan garis bujur. Dan garis bujur. Bagus anak-anak. Bujur. Jadi letak astronomis itu sebetulnya adalah letak Garis suatu lintang dan wilayah garis bujur. yang dilihat dari berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, sekarang pertanyaan Pak. Ya, Garis bujur. garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang dan garis bujur ini ada di mana? Ya, garis lintang dan garis bujur. Apakah garis lintang dan garis bujur ini ada di lapangan yang sebenarnya ya sesuai dengan kondisi fisik wilayah? Ada atau tidak yang kamu temukan? Ada atau tidak? Ya? Ada atau tidak? Atau garis lintang dan garis bujur itu ada pada apa? Silakan. Ya? Garis lintang dan garis bujur. Coba Rinto Daud. Rinto Daud. Garis lintang dan bujur itu kita temukan di mana sih? Ya, anak-anak? Atau siapa yang temukan garis lintang dan garis bujur? Ada pada referensi yang ini ya, itu apa? Di mana kira-kira biasa kita lihat itu? Garis lintang dan garis bujur. Globe. Peta atau globe? Ada pada peta atau globe. Bagus. Ya, jadi garis lintang dan garis bujur hanya ada pada peta atau globe. Peta atau globe. Juga ada satu lagi yaitu atlas ya. Ada pada peta, atlas atau globe. Nah, ini ada garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang itu dia melintang dari mana ke mana? Dari timur ke barat atau barat ke timur. Sementara garis bujur Dari itu utara ke selatan. dari utara ke selatan. Utara ke Dari selatan. utara ke selatan. Oke, selanjutnya. Ya, letak geologis. Letak geologis negara Jepang. Ya. Rinto ada ya? Coba Rinto bacakan itu. Rinto. Letak Coba suaranya agak lebih kuat lagi. geologis negara Jepang. Ya, silakan. Terletak dua lempeng bumi, yaitu lempeng Coba Mediterania dan satu-satu, lempeng jangan Pasifik. rame-rame ya. Coba tadi Pak tentukan siapa? Rinto, Pak. Rinto ya, silakan Rinto. Rinto. Geologis negara terletak dua lempeng bumi. Selanjutnya baca sampai selesai. Ayo. Lempeng Mediterania dan lempeng Pasifik. Ya, selanjutnya. Samudra Pasifik sering menjadi pemicu gempa dasar laut sehingga terjadi gelombang tsunami. Oke. Baik, jadi letak geologis negara Jepang ya bagus tadi sudah disampaikan oleh Daud ya, itu wilayah Jepang terletak ya atau Jepang itu terletak pada dua lempeng bumi yaitu lempeng Mediterania dan lempeng Pasifik ya. Lalu struktur tanah di Samudra Pasifik itu sering menjadi pemicu ya gempa di dasar laut. Tahu gempa anak-anak? gempa dasar laut. Tahu Kak? Tahu gempa? Tahu Kak? Tahu ya gempa. Dampaknya tahu? Anak-anak? Dampak atau akibatnya tahu atau tidak anak-anak? Tahu Kak? Tahu ya? Tahu Pak. Ya dampaknya. Tahu. Apa kira-kira dampaknya?
Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Coba Maria Nogomuda. Maria Nogomuda sudah ada? Terjadi gelombang. Jadi gelombang tsunami. Ya? Kuat sedikit. Terjadi gelombang tsunami, Pak. Terjadi gelombang tsunami. Tsunami. Lalu gelombang tsunami itu kira-kira mengakibatkan apa? Gelombang tsunami. Mati. Kalau dia itu tiba atau datang, itu bagaimana? Akibatnya? Karena Ya? Coba. Bagaimana akibatnya terhadap kehidupan di muka bumi? Ya? Kalau gelombang tsunami itu datang menghantam wilayah daratan di mana manusia, binatang tinggal di situ, ya itu bagaimana kira-kira? Akan terjadi apa nanti? Ya? mati, Pak. Coba Anastasia Pulau Huler. Anastasia? Nasius. Oh, belum ada suara. Ya. Berikut Anastasia Odi Ipir. Anastasia Odi. Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Berikut. Coba Vito. Ini dampaknya bagaimana kalau misalnya terjadi gempa? Gelombang tsunami. Kerusakan. Terjadi kerusakan. Apa hanya terjadi kerusakan? Manusia yang ada misalnya aman atau tidak? Dan Ya, korban jiwa. akan terjadi korban jiwa. Jadi bukan saja terjadi korban jiwa, tapi korban harta benda ya, korban harta benda. Ya, begitu. Jadi ketika gelombang tsunami itu tiba, ya bisa menghantam ya wilayah daratan yang didiami oleh manusia dan akan terjadi itu. Ya, dampaknya sangat besar. Tentu saja ya gempa ini juga dialami oleh wilayah kita. Pernah merasakan adanya gempa di wilayah kita? Pernah ya? Pernah atau tidak? Pernah, bahkan berkali-kali. Ya. Kalau wilayah Jepang itu sangat rentan dengan wilayah gempa bumi. Jadi hampir setiap waktu terjadi gempa. Begitu juga wilayah negara kita. Ya. Berarti hampir sama seperti di wilayah Jepang. Nah, oke. Itu dampak daripada letak geologis wilayah Jepang. Selanjutnya. Anak-anak sekalian, lihat itu sudah jelas di situ ya. Gambarnya jelas atau tidak? Jelas ya anak-anak? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum lihat. Oh, sudah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita rekam. Coba kembali lagi. Setengah mati. Sabar anak-anak ya. Tadi letak geografis belum ya? Letak geografis. Ya. Selanjutnya coba Maria Herlina Olon. Maria Herlina Olon. Coba bacakan itu. Letak geografis utara Jepang berbatasan Coba satu orang Pulau ya, Sakhalin. Maria Herlina Olon sendiri. Coba lihat di situ ya. Letak geografis. Rinto.
Letak geografis. Utara Jepang berbatasan dengan Pulau Sakhalin, Rusia, Siberia, dan Laut Okhotsk. Ya. Barat berbatasan dengan Korea, Cina, dan Laut Jepang. Selanjutnya. Wah. Sabar ya. Selatan Jepang berbatasan langsung dengan Filipina dan Laut Cina. Yang terakhir. Timur. Sebelah timur. Sebelah timur. Timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Timur berbatasan Sudah, dengan Pak. Samudra Pasifik. Oke. Itu tentang batas-batasnya, jadi letak geografis. Itu utara, ya, itu berbatasan dengan Pulau Sakhalin, ya, di Rusia, lalu Siberia dan Laut Okhotsk. Ya. Sementara barat itu berbatasan dengan Korea, Cina, dan Laut Jepang. Selatan, ya, berbatasan dengan langsung dengan Filipina, ya, Laut Filipina dan Laut Cina. Sementara wilayah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Letak geologis tadi sudah. Berikut tentang iklimnya. Ya. Nah, iklim sudah lihat jelas di situ? Jelas, Pak. Sudah, ya? Sudah, Pak. Jadi pada musim dingin suhunya Iya, Pak. itu dari minus 7 derajat sampai dengan 7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. 7 derajat Kalau Celcius. minus, 7 ya, derajat Celcius. kalau minus 7 derajat Celcius itu dingin atau tidak? Dingin. Dingin ya, sangat dingin. Kalau di bawah titik beku, itu berarti sangat dingin. Berarti di sana ada salju. Ya. Apakah di wilayah kita ada salju? Ada atau tidak? Tidak. Tidak ada. Tidak ada ya? Pak. Tidak ada. Oke. Jadi paling tinggi suhu maksimumnya itu 7 derajat Celcius ketika musim dingin. Ya. Pada musim panas, itu suhu berkisar antara 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Ya. Sementara curah hujan di Jepang, ya, itu berkisar antara 840 sampai dengan 3050 mm per tahun. Itu tentang iklimnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat pembagian musim di wilayah Jepang. Ya. Secara astronomis, ya, atau dampak daripada letak astronomis itu mempengaruhi iklim di wilayah Jepang. Ya. Dan iklim di wilayah Jepang itu mempengaruhi musim yang ada di sana. Ya. Sehingga wilayah Jepang itu memiliki musim yang berbeda dengan wilayah Indonesia. Kalau di wilayah Indonesia kita mengalami berapa musim? Anak-anak, di wilayah Indonesia kita mengalami berapa musim? Ya? Coba. Rinto Daud, kita berapa musim di Indonesia? Masa tidak tahu? Masa tidak tahu? 2 musim. 2 musim ya, bagus. 2 musim, yaitu musim apa dengan musim apa? Silakan. 2 musim. Musim hujan dan musim 2 musim, Pak. kemarau. Ya, musim 2 musim. hujan dengan musim kemarau. Dan Sekarang musim Hujan dan musim kemarau. Musim kemarau. Berbeda dengan wilayah Jepang. Ya, berbeda dengan wilayah Jepang. Kalau kita beriklim Jepang. di Indonesia beriklim tropis ya. tropis. Kalau Jepang beriklim Tropis. subtropis. Ya, atau sering orang sebut subtropis. Sedang. Ya, beriklim sedang. Ya, beriklim sedang. Sehingga mereka mengalami 4 musim di sana. Ya, kita lihat satu persatu. Musim. Kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu musim semi. Ya, Semi. musim semi. Sini. Wah, sabar ya. Panas. Ya. Gugur, panas. Sabar, ada kesalahan teknis sedikit. Ya, musim semi. Ya.
Silakan anak-anak lihat di sini ada gambar ya, ada gambar tentang keadaan musim semi di sana. Ya. Sekarang Pak minta satu orang untuk baca ini. Nah, Elizabeth Baremuda ada? Silakan. Belum. Tidak, Pak. Oh tidak, ya, Tidak ya, ada, Pak. tidak sempat Ya, Pak. hadir. Ya. Kalau begitu, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Ya. Coba lihat di situ, ya musim semi di bawahnya ada terus bulan Maret. Siapa yang bisa mendeskripsikan ini? Di atas ada tulisan musim semi, lalu di bawahnya bulan Maret ditandai dengan ini. Silakan. Ada gambar itu. Silakan coba Anda memberikan penjelasan soal gambar yang ditayangkan. Silakan, anak-anak. Siapa yang bisa? Coba Vito lebih dulu. Silakan Vito. Ini musim semi yang ada di Jepang. Ya, silakan. Coba. Jika bulan Maret akan ditandai dengan kuncup bunga plum. Terus? Setelah itu akan muncul kuncup bunga sakura. Ya, setelah itu akan muncul kuncup bunga sakura. Baik, musim semi di Jepang ditandai dengan kuncup bunga plum. Ya, kuncup bunga plum. Setelah itu muncul kuncup bunga sakura. Ya, kita lihat di situ ya, ada keadaan ini bunga sakura dengan warnanya yang cukup menarik. Selanjutnya, ya. Jadi musim semi yang ada di Jepang itu terjadi pada bulan apa? Bulan Maret. Bulan Maret. Ya, bulan Maret. Bulan Maret, Pak. Ya. Berikut. Wah. Ini musim apa ini anak-anak? Musim dingin. Musim dingin. Musim dingin. Ya. Musim Dingin, Pak. dingin. Ya. Sekarang Ya, Anda Pak. lihat kira-kira gambar apa di sana? Ya. Salju. Salju. Salju ya. Ya. Ya, Pak. Bagaimana cara Ya, Pak. berpakaian orang di sana ketika musim dingin? Memakai baju Memakai pakaian baju tebal. bulu tebal. Tebal. Ya, memakai baju Memakai pakaian yang yang cukup tebal. tebal ya. Ya. Tebal. Kenapa mereka pakai baju tebal begini? Supaya tidak terlalu kedinginan. Karena di sana sangat dingin. Karena sangat dingin ya. Karena sangat dingin. Oke. Ya, Nah, Pak. bulan Desember ya itu ditandai dengan musim dingin yang ada di Jepang. Ya. Sehingga ada muncul di sana adalah butiran-butiran salju seperti yang tampak pada gambar. Selanjutnya kita lihat, oh masih ada, sabar ya, musim gugur. Ya. Musim gugur. Coba ada yang bisa baca di sini seperti yang ditayangkan? Siapa yang bisa? Ya, coba. Musim gugur di Jepang, bagaimana di sana, Dr. Aji? Seperti yang ada di sini. Ya, sabar ya. Ya. Silakan. Musim Siapa yang bisa? gugur. Ya. Awal bulan September. Selanjutnya? Ditandai dengan gugurnya daun-daun warna daun merah, Merah, orange, dan kuning. Oke. Orange dan kuning. Orange dan kuning. Nah, jadi musim gugur di Jepang itu terjadi pada awal bulan September. September. Sekarang kita bulan apa ya? September. Kita bulan Oktober ya, berarti musim Oktober, gugur. Pak. Ya, sekarang Oktober ya, sekarang Oktober. Ya, Iya, Pak. sudah lewat ya, bulan Iya, Pak. September. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Musim dingin tadi sudah ya, musim dingin. Sudah, Pak. Musim apa yang belum tadi? Musim panas. Panas. Musim panas ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Iklim tadi sudah. Ya.
Ya, musim panas. Sekarang Anda lihat di situ, ya. Musim panas itu dimulai pada bulan Juni ya. Suhunya 35 derajat, lalu kelembapan Juni 35 Ya. derajat Celcius. kelembapan lebih dari 90% dan Lebih dari 90%. ya, Ditandai 90%. Dengan pohon-pohon hijau. Pohonnya hijau. Berikut kita lihat tentang kondisi alam. Kondisi alam di wilayah Jepang. Kondisi alam di wilayah Jepang, kita lihat yang pertama, ya wilayah Jepang itu sebetulnya merupakan termasuk pegunungan sirkum Pasifik yang bersifat vulkanis. Nah, kalau vulkanis berarti ada banyak gunung api atau tidak di sana? Ya, ada tidak? Ada Pak. Ada ya. Ada Pak. Kalau bersifat vulkanis berarti di sana ada banyak gunung api. Sama dengan di Indonesia atau tidak? Ya, sama dengan di Indonesia atau tidak? Indonesia ada punya gunung api itu dia. Ya, ada Pak. ada ya. Ada, Pak. Ya, gunung api di Indonesia itu cukup banyak. Ya, berarti sama dengan di Jepang. Jepang. Oke. Selanjutnya yang berikut yaitu ada banyaknya daerah dataran, ya banyak ya, daerah dataran rendah di Jepang. Ada dataran yang relatif kecil luasnya, ya terlihat jelas di situ. Lalu ada gunung keramat yang dianggap keramat oleh orang Jepang, Gunung Fujiyama, ya itu gunung api juga. Ya. Lalu terdapat air panas, ya ini karena adanya gejala vulkanisme. Ya. Dari sungai di Jepang pendek-pendek, arusnya deras, ya baik untuk pembangkit tenaga listrik. Ya. Dan selanjutnya di pantai bagian selatan dan barat, ya Jepang itu banyak Kuwai Teluk yang baik sekali untuk pelabuhan. Ya. Ini tentang kondisi alamnya. Ini gambar tentang Gunung Fujiyama. Ya, Gunung Fujiyama salah satu gunung yang cukup terkenal di Jepang, gunung api. Ya. Sedikit tentang sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam di Jepang, ya jenis tambang yang terdapat di negara Jepang. Ya. Antara lain batu Apa saja bara, ya? Batu bara, timah, seng, dan mangan. ya, batu bara, timah, seng, dan mangan. Ya. Apakah jenis barang tambang ini sama juga dengan di Indonesia? Ada atau tidak? Ya? Ada juga ya? Ada Pak. juga. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Lalu adanya impor ke berbagai negara, dari berbagai negara ini sebetulnya, dari berbagai negara seperti batu bara, Bumi dan gas alam. Sekarang pertanyaan Bapak, kenapa sampai Jepang mengimpor batu bara, minyak bumi dari gas alam itu dari luar negeri? Apa mereka tidak punya? Karena Di tempat mereka tidak ada. mereka tidak ada. Mempunyai kekurangan. Ya, Vito bagaimana? Coba. Karena Jepang memiliki kekurangan energi dan sumber daya mineral. Karena Jepang memiliki kekurangan sumber daya energi dan mineral ya. Mineral. Kurang ya. Mineral. Apakah mereka tidak punya? Iya Pak. Apakah mereka tidak punya? Atau kurang? Punya tapi kurang. Ya, ada tetapi tidak mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Sehingga harus bagaimana? Sehingga harus diimpor. Ya, harus diimpor. Ya, karena kebutuhan di dalam negeri itu tidak mencukupi sumber daya alam yang ada di dalam negeri itu tidak mencukupi kebutuhan dari Jepang, sehingga harus diimpor. Ya. Baik, oleh karena itu Jepang perlu kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia ya, termasuk Indonesia. Indonesia Pak. Iya. Selanjutnya, ya, ini ulasan tentang daerah industri yang ada di Jepang. Ya. Industri Besi baja, Galangan kapal. jelas ya? Listrik kan. Harus listrik ya, industri jelas Pak. ya, industri penyulingan minyak, kertas, percetakan, kota industrinya yaitu Tokyo, Yokohama dan Kawasaki. Nah,
Lalu daerah industri Daerah industri Hanshi, Hanshi. ya, yaitu Osaka. Osaka ini kota merupakan kota Merupakan industri. kota industri terbesar di Ya. Jepang. tekstil terbesar di Di Jepang. Lalu Kyoto itu juga merupakan kota. Ya. Lalu ada kota kota industri Kobe. kerajinan logam. Ya. Kyoto merupakan kota industri Merupakan kota industri kerajinan logam, mainan anak-anak dan mainan industri anak-anak dan industri sutra. Sutra. Oke, Kobe selanjutnya. Ini masih lanjutan dari tadi. Ya, ada daerah industri Chukyo. Ya, ada Daerah industri itu, Tokyo. itu di Nagoya. Itu kota. Ya, merupakan kota industri pesawat terbang. Nagoya merupakan Kota industri pesawat terbang. kota industri Barang pesawat terbang, elektronik. barang otomotif, elektronik, dan otomotif, dan Oke, bagus. Ya. Lalu Hamatsu merupakan kota industri alat-alat musik. merupakan kota merupakan Ya, baik. Ini salah satu gambar tentang industri pesawat terbang di Jepang. Ya. Jepang termasuk negara industri ya, negara maju, sehingga dia tidak kalah juga dengan negara-negara maju lain. Ya. Ini tadi ini tentang flora. Ya. Baik, tadi kita sudah banyak berbicara tentang kondisi alamnya, yang lain ya tentang keadaan alam, terus letak dan sebagainya. Sekarang kita lihat tentang flora dan fauna. Flora. Ya. Flora itu apa ya, anak-anak? Coba flora. tumbuhan tumbuhan, Flora adalah tumbuhan. Ya, jelas di situ. tumbuhan, Tumbuhan apa saja yang ada di Jepang? Ini salah satunya yang ada di gambar. pinus, Pinus. Jepang, Ya, ma- ada sakura ya di situ ya. Ya, bunga sakura yang cukup terkenal di Jepang. Ya, ada pinus Jepang. Ya. Oke, fauna. sabar ya. Ini tentang ya fauna. Tentang fauna di Jepang. Tadi sudah flora, sekarang fauna. Fauna adalah itu apa? hewan Hewan ya. Hewan. Hewan, Ya. Pak. Apakah jenis fauna yang ada di Jepang sama juga dengan di Indonesia? Ada atau tidak? Tidak. Coba Anda lihat di situ. tidak pak Tidak. Yang sama itu apa? Di situ ada apa? Coba Anda lihat di Panda. situ. panda, Pak, Panda. Panda, Pak. Ya. panda, Pak. Monyet. Monyet ya. Monyet juga ada ya. Ya. Siapa? Ya, Pak, Monyet salju ada tidak? Kelinci. kunci, Tidak ada Pak, monyet. Nah, ada monyet salju. Ya. Kalau monyet salju pasti tidak ada karena kita tidak punya salju ya di sini. salju, ya pak Ya. Lalu ada rusa. Kelinci. Ya. rusa pak Ada rusa. Ya. Kelinci, Pak. Apalagi kelinci ya? Ada Iya, tidak? Pak. Iya, kelinci? Pak. Ada. Ya. Ini di Pulau Ada, Kelinci Pak. di Jepang. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya, sekarang tentang kondisi penduduk. penduduk Coba Anda lihat sebentar tentang kondisi penduduk di sana. Ya. tinggal di pulau Hokkaido Penduduk asli Jepang itu namanya Ainu bangsa Ainu ya. Ya. Mereka ini pada umumnya tinggal di Pulau Hokkaido. pulau Hokkaido Hokkaido, Ya. Selanjutnya, sekarang penduduk Jepang merupakan campuran. Berarti ada banyak suku bangsa dari luar yang masuk juga ke Jepang ya. Bermigrasi ke Jepang. Lalu penduduk Jepang di sana terdiri dari etnik-etnik atau etnis-etnis seperti yang Anda lihat di sini. Ya. Ada 98,5 ya, itu ada Korea 0,5%, lalu Cina
Cina 0,4%. 0,4% dan lainnya lainnya 0,6%. 0,6%. Ya, berarti itu ya. Agama Sinto Untuk 83. agama Sinto di sana 83,9%, yaitu agama Buddha 7,144%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. 8%. Oke. Baik, ini satu gambar ya tentang penduduk asli orang Jepang. Tadi penduduk aslinya namanya apa tadi? Suku bangsa? Suku bangsa apa ya? Ainu. Ainu. Ainu, Pak. Suku bangsa Ainu. Baik. Itu sedikit gambaran tentang materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita masih punya kegiatan lain, yaitu kita mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Tentu saja kita perlu menyelesaikan LKPD yang sudah Bapak kirimkan sebelumnya ya, melalui WA group ya. Sehingga anak-anak sekalian ya, kelompok yang telah Bapak bagikan sebelumnya ya, melalui WA group itu ya, kita selesaikan tugas ya, kita selesaikan tugas atau kita selesaikan LKPD sesuai dengan pembagiannya masing-masing, sehingga kesempatan berikut yaitu kita akan menyelesaikan LKPD. Lalu setelah Pak beri kesempatan untuk menyelesaikan itu, Anda akan mempresentasikan. Anda akan mempresentasikan hasilnya untuk sekian kelompok. Ada 3 kelompok yang Pak bagi, berarti sebentar nanti setiap kelompok akan melaporkan atau mempresentasikan hasilnya. Setelah kita presentasikan hasilnya, kita buat kesimpulan dan pada akhirnya kita bisa menutup pelajaran. Oleh karena itu sekarang Bapak beri kesempatan kepada kalian untuk boleh mendiskusikan ya, hal-hal yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari hari ini sesuai dengan LKPD yang Bapak sudah bagikan itu. Sehingga saya beri waktu 30 menit dari sekarang untuk bisa mendiskusikan materi yang Bapak sudah berikan melalui LKPD itu. Siap ya? Siap, Pak. Ya, silakan. Siap. Sekarang Bapak beri kesempatan untuk mendiskusikan itu. Jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Jadi ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Baik, pada LKPD itu
untuk nomor 1 ya berdasarkan peta di samping ya tentukan itu sudah ada petanya ya tentukanlah letak geografis negara Jepang ya. Jadi di situ Anda disuruh untuk menyebutkan batas-batasnya sebelah utara dengan apa dan selanjutnya sampai dengan yang terakhir di sebelah timur berbatasan dengan apa ya. Lalu disuruh untuk menyebutkan 4 pulau utama di Jepang. Bisa dilihat pada peta ya, atau sumber-sumber lain boleh gunakan itu. Bisa pakai internet ya, menggunakan internet. Selanjutnya pada nomor yang berikut setelah itu ya, berdasarkan peta di samping ada peta di situ ya. Kenapa kan yang ada pada peta tersebut ya ada warna hijau menggambarkan dataran rendah, warna coklat menggambarkan dataran tinggi dan pegunungan ya. Semakin coklat warnanya semakin besar ketinggiannya, itu penjelasannya. Nah, berdasarkan kondisi fisiknya Jepang memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Sekarang lakukanlah analisis ya, jadi Anda buat analisis ya. Kira-kira komoditas apakah yang dapat dikembangkan di Jepang dengan melihat kondisi fisiknya. Jadi secara fisiknya tadi sudah digambarkan di atas pada peta ya. Anda bisa menyelesaikan itu, jawabannya diisi pada kolom yang sudah disiapkan. Itu nomor 2, nomor 3 ya. Itu komoditas apakah yang tidak dapat dipenuhi oleh Jepang sehingga harus dipasok dari luar negeri. Dipasok dari luar negeri itu maksudnya didatangkan atau diimpor dari luar negeri. Nah, silakan Anda itu sebentar diberi kesempatan untuk presentasi ya. Ketuanya atau yang ditugaskan untuk mempresentasikan silakan Anda mempresentasikan. Sementara nomor yang keempat itu bagaimana cara Jepang agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Silakan Anda memberi jawaban. Isi jawaban itu pada kolom yang sudah disiapkan. Lalu nomor yang terakhir itu sudah jelas disuruh untuk menuliskan ya nama negara lalu impor Jepang itu apa ya. Sudah ada tabelnya di situ, tinggal diisi. Ada yang bertanya tentang tugas? Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah jelas. Jika dalam menyelesaikan ada kendala bisa ditanyakan kepada Bapak. Iya, Pak. Iya, Pak.
Jika ada kendala ketika Anda mengadakan sedang berdiskusi, mohon disampaikan kepada Bapak sehingga Bapak bisa memberikan penjelasan. Ya. Ibu Anu tadi sudah gabung, Pak Felix. Bagaimana Bapak? Ibu guru tadi sudah bergabung, enggak? Ibu Guru Pamong? Iya. Ibu Guru Pamong belum gabung. Hah? Baru Bapak yang gabung. Di kontak di Anu di WA, Pak, di kontak di WA. Sabar Bapak ya, saya coba kontak Ibu. Ini di sekolah, Pak Felix. Di sekolah Bapak, di sekolah. Saya baru kasih ke grup-grup lain di luar Bapak. Bapak, saya bisa sampaikan Bapak sebentar. Silakan. Ini tadi ada terkendala sedikit karena kita mau merekam ada kesulitan tadi, sehingga agak terlambat sedikit itu. Iya, enggak apa-apa, Pak. Ya. Terpaksa saya cari tenaga teknisnya untuk datang bisa menyampaikan bisa bereskan itu sehingga agak terlambat itu. Oke. Lanjut, Pak. Saya pamit ya. Terima kasih Bapak. Ya, iya. Dilanjut, Pak Felix. Iya Pak. Terima kasih. Kelompok 1 belum. Belum, Pak. Ya. Ya. Kelompok 2 masih. Kelompok 3 hampir selesai. Iya, Pak. Sudah, Pak. Baik, sedikit informasi tentang sebentar nanti presentasi. Jadi nanti yang mempresentasikan itu diberi kesempatan pertama yaitu kelompok 1. Setelah itu diikuti kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, setelah presentasi akan diberi kesempatan kepada kalian untuk saling menanggapi. Artinya kelompok lain yang
dengarkan itu, ya presentasi yang ada, nanti coba dikoreksi atau diberi saran, ya usul atau diberi pertanyaan, sehingga teman-teman lain boleh menanggapi, kelompok yang bersangkutan akan menanggapi. Ya, Pak. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Kelompok 1? Belum? Ya, Pak. Ya, kelompok 1 itu Ana Paskalia menjadi ladang ketuanya ya? Ya, Pak. Ya, terus kelompok 2 itu ketuanya Rinto atau siapa? Vito, Pak. Rinto, Rinto, Pak. ya. Kelompok 3 Ya. ketuanya Vito atau siapa? 2. In. Ya? Oh, Vito Vito, kelompok Iron, 2. Pak. Kelompok 3 Iron, Pak. itu Iron, Pak. Maria ya, Herlina. Atau Iya, siapa ketuanya? Itu, Pak. Itu, Pak. Oh ya, oke. Siap-siap ya, kita mulai. Siap. Ya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah? Atau belum? Sudah, Pak. Kelompok Sudah, 1 Pak. sudah siap. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2. Halo. Halo, Pak. Kelompok 2 sudah siap. Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 3 Sudah, Pak. atau belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik. Karena semua kelompok sudah menyelesaikan diskusinya, maka tibalah saatnya untuk kita mempresentasikan hasilnya. Sehingga kelompok 1 yang akan terlebih dahulu menyampaikan hasil diskusinya. Sementara kita yang lain, ya kelompok-kelompok yang lain berusaha untuk mengikuti secara baik, dan setelah mereka mempresentasikan hasilnya, kita boleh menanggapi hasil yang disampaikan oleh kelompok 1. Pada kesempatan yang pertama, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1. Silakan ketuanya atau yang ditugaskan, silakan mempresentasikan hasilnya. Kuat sedikit ya. Suaranya. Bapak tidak dengar ini suaranya, coba. Ya. Coba suara-suaranya sekali lagi, coba ulangi lagi, suaranya tidak jelas ini. Berdasarkan Ya. tadi samping menentukan letak geografis negara Jepang. Utara berbatasan dengan Laut Kostok, selatan berbatasan dengan Laut Cina dan Laut Filipina, barat berbatasan dengan Korsel dan Rusia, sedangkan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ya. Disebutkan 4 pulau utama di Jepang. 1 pulau Hokkaido, 2 pulau Honshu, 3 pulau Kyushu. Yang ketiga itu apa? Coba ulang. Yang ketiga? Pulau Kyushu. Pulau apa? Suaranya tidak. Yang ketiga? Yang ketiga Pulau Kyushu. Ya. Yang keempat? Pulau Shikoku. Shikoku. Ya. Very good. Pulau 2
Komoditas apa yang dapat dikembangkan di Jepang dengan memperhatikan kondisi lain? Jawab, yaitu komoditas pertanian, perikanan, dan industri. Komoditas apa? Coba sekali lagi. Komoditas pertanian, perikanan, dan industri. Perikanan dan industri. Terus Nomor 3. nomor 3. Komoditas yang tidak dapat dipenuhi oleh Jepang adalah energi dan sumber daya mineral seperti gas alam, minyak bumi, batu bara, tembaga, dan kimia. Jepang harus mengimpor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Coba ulangi lagi nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga. Komoditas yang tidak dapat dipenuhi oleh Jepang adalah energi dan sumber daya mineral seperti gas alam, minyak bumi, batu bara, tembaga, dan kimia. Ya. Jepang harus mengimpor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nomor yang keempat. Bagaimana cara Jepang agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterbatasan potensi alam yang dimilikinya, yaitu dengan melakukan impor dari negara lain. Oke. Yang terakhir. Nomor yang kelima. Silakan nomor yang kelima, kelompok 1. Satu, nama negara Indonesia. Hasil impor tembaga, nikel, sumber daya alam, ikan udang, kelapa sawit, karet, coklat, dan kopi. Ya. Dua, negara Malaysia. Hasil impor minyak bumi dan kelapa sawit. Tiga, negara Thailand. Hasil impor beras dan ikan. Itu negara apa yang ketiga? Ulang. Thailand. Thailand. Ya. Impor Jepang itu apa? Impor Jepang. Ya. Impor Jepang. Jepang mengimpor gem alam dari negara Australia. Australia. Ya. Selanjutnya. Sudah habis. Itu saja. Sudah. Kalau sudah selesai presentasi, silakan tutup presentasinya. Demikian. Ya. Hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya. Jadi kerja kelompok mereka itu yang kita sudah dengarkan bersama. Kiranya yang sudah disampaikan itu kita membuat catatan-catatan kecil yang bisa kita jadikan sumber untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Kesempatan berikut yaitu Bapak akan berikan kesempatan kepada kalian, kelompok-kelompok lain, kelompok 2 dan kelompok 3 untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Kesempatan yang pertama saya berikan untuk kalian, baik itu kelompok 2 maupun kelompok 3. Jika ada pertanyaan ataupun sanggahan, silakan menyampaikannya.
kelompok 2 lebih dulu. Silakan. Kelompok 2. Ketua kelompok 2 ada atau tidak? Ada Pak. Ada. Atau tidak ada? Pertanyaan. Ada, silakan. Ada. Apa sumber daya mineral yang tidak dapat dipenuhi oleh Jepang? Oh, apa sumber daya mineral yang tidak dapat dipenuhi oleh Jepang? Silakan kelompok 1 menjawab. Ya. Jadi kelompok 2 menanyakan apa sumber daya mineral yang tidak dapat dipenuhi oleh Jepang sehingga dia harus impor dari luar. Begitu? Begitu toh, Vito? Ya, silakan kelompok 1 menjawab. Energi dan sumber daya mineral seperti gas alam, minyak bumi, batu bara, tembaga, dan timah. Ya. Bagaimana dengan kelompok 2? Itu jawaban dari kelompok 1. Jadi yang dijawab itu gas alam, minyak bumi, itu sumber daya mineral. Ya. Kelompok 2 sudah ya? Sudah. Sudah, oke. Terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 atau tanggapan terhadap hasil presentasi tadi? Coba lihat-lihat kembali tentang komoditas yang dikembangkan di sana. Perlu dikembangkan. Nomor 2 itu. Ada pertanyaan atau tidak tentang itu? Ada. Ya, kelompok 3 untuk sementara tidak ada. Atau kelompok 2 masih ada pertanyaan? Baik. Karena tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke kelompok yang kedua. Ya, kelompok 2, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di samping tentukanlah letak geografis negara Jepang, yaitu batas-batas negara Jepang. Laut Okhotsk Itu sebelah mana selatan harus berbatasan dengan Laut Utara, sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. ya. Terus Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina dan Laut Filipina. Sebelah barat berbatasan dengan Korut, Korsel dan Laut Rusia. Sedangkan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. ikut. B. 4 pulau utama di Jepang. Yang pertama Pulau Hokkaido. Yang kedua Pulau Honshu. Ketiga Pulau Kyushu. Dan yang keempat Pulau Shikoku. Nomor 2. Ya. Komoditas apakah yang dapat dikembangkan di Jepang dengan memperhatikan kondisi fisik wilayahnya? Jawabannya yaitu komoditas pertanian, perikanan, dan industri. Nomor 3. Komoditas apakah yang tidak dapat dipenuhi oleh Jepang sehingga harus dipasoki dari negara lain? Jawabannya yaitu energi dan sumber daya mineral seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, tembaga, dan timah. Nomor 4. Bagaimana cara Jepang
agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterbatasan potensi alam yang dimilikinya. Jawaban, dengan cara Jepang melakukan impor dari negara lain. Oke. Nomor 5. Nama negara Indonesia. Impor Jepang yaitu batu bara, tembaga, nikel, minyak bumi, dan lain-lain. Malaysia, impor Jepang yaitu kelapa sawit, gas alam cair. Australia, impor Jepang yaitu beras dan hasil perikanan. Cina, impor Jepang yaitu minyak bumi dan hasil perikanan. Baik, sekian hasil presentasi dari jawaban kelompok kami. Dari kelompok 2. Oke, kita berikan aplaus untuk mereka. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasilnya. Nah, sekarang diberi kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan. Kelompok 3 lebih dulu. Ya. Coba apa tanggapannya terhadap hasil presentasi dari kelompok 2? Kelompok 3. Bagaimana cara Jepang agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterbatasan potensi alam yang dimilikinya? Bagaimana cara Jepang untuk mengatasi keterbatasan hidup atau keterbatasan sumber daya alam? Potensi ya. Ya, oke. Silakan kelompok 2 menjawab. Baik, untuk mengatasi potensi alam yaitu dengan cara Jepang melakukan impor dari negara lain. Jepang melakukan impor. Ya, bagaimana kelompok 3? Sudah. Tidak ada tanggapan balik. Iya, Pak. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi dari jawabannya yang ada. Cukup. Mungkin masih ada dari kelompok 3? Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2? Oke, untuk sementara belum. Kelompok 1. Silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1 ada atau tidak? Ada, Pak. Ada, silakan. Kelompok 1. Oh, kelompok 1 tidak ada. Begitu? Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Baik, sebentar. Ya. Masih ada beberapa menit. Ya, kelompok 3 diberi kesempatan untuk melaporkan hasilnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil presentasi kami. 1. Berdasarkan peta di samping, tentukan letak geografis negara Jepang. Bagian utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina dan Laut Filipina. Sebelah barat berbatasan dengan Rusia, Korsel dan Korut, Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Utara. Bagian timur ya, Pak. Ya, terus. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. B. Sebutkan 4 pulau utama di Jepang. Pertama, Pulau Hokkaido. Kedua, Pulau Honshu. Ketiga, Pulau Kyushu. Dan keempat, Pulau Shikoku. Kyushu ya, bukan Kyushu. Ya. Lanjut. Ya, Pak. Nomor 2. Komoditas apakah yang dapat dikembangkan di Jepang dengan memperhatikan kondisi fisik wilayahnya?
Komoditas yang dikembangkan di Jepang dengan memperhatikan kondisi fisik wilayahnya adalah perindustrian dan perikanan. Perindustrian dan Nomor perikanan. 3. Ya, Lanjut. Pak. Komoditas apakah yang tidak dapat dipenuhi oleh Jepang sehingga harus dipasok dari negara lain? Komoditas yang tidak dipenuhi oleh Jepang adalah energi dan sumber daya mineral seperti gas, alam, batu bara, dan tembaga. Jepang harus mengimpor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Nomor 4. Bagaimana cara Jepang agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterbatasan potensi alam yang dimilikinya? Cara Jepang agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterbatasan potensi alam yang dimilikinya adalah dengan melakukan impor dari negara lain. Impor utama Jepang termasuk bahan bakar, mineral, mesin, dan makanan. Nomor 5. Nama negara Australia. Impor Jepang gas alam. 2. Indonesia. Impor Jepang sumber daya alam dan batu bara. Nomor 3. Malaysia. Impor Jepang minyak bumi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, terima kasih untuk kelompok yang ketiga. Ya, luar biasa. Ya, apa yang Anda presentasikan. Tinggal sekarang kita dengarkan bagaimana, apa ada tanggapan atau tidak dari kelompok-kelompok lain. Nah, kelompok 1, tidak ada pertanyaan untuk kelompok 3 ataupun tanggapannya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 belum ada. Kita lanjut ke kelompok 2. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kelompok 2 ada tidak? Tidak ada. Baik, kelompok 2 juga tidak. Karena tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan, maka kita lanjut. Ya. Baik, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Ya. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, ada yang perlu, mungkin ada pertanyaan dari kelompok. Sekali lagi, bukan untuk kelompok, tanggapan lagi. Mungkin ada pertanyaan. Baik, sekarang Bapak memberikan kesempatan untuk kita simpulkan bersama. Nah, dari hasil diskusi kelompok tadi itu. Bapak beri kesempatan, mungkin ada 1 atau 2 orang memberikan kesimpulan soal materi yang kita pelajari hari ini. Itu lebih dulu. Apa yang kita omong tadi itu, kira-kira. Yang tadi inti-intinya saja. Silakan. Vito, silakan. Vito, belum. Yang lain?
Negara Ya, silakan. Lanjut. negara Jepang merupakan negara kepulauan yang termasuk negara maju di Asia. Oh, negara Jepang termasuk merupakan negara kepulauan dan negara maju yang ada di Asia. Termasuk negara maju Di Asia. Oke. Yang lain? Itu punya. Ya. Ada, Pak. Ya, silakan. Silakan. Negara Jepang adalah negara yang berada di Asia Timur dan terletak di Samudra Pasifik dengan keadaan negara kepulauan dengan pemandangan di mana sukan untuk muka bumi. Negara Jepang terdapat di Hokkaido sebagai pusat aktivitas, 80% terdapat pegunungan. Oke, bagus. Nah, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tentang letaknya, letak geografisnya, ya. Mungkin ada tentang iklimnya, ya, yang kita bicarakan tadi. Ada lagi? Ada? Tidak ada lagi. Baik. Dari pembicaraan kita hari ini tentang materi kondisi alam Jepang. Ya, ada beberapa hal penting seperti yang Anda sampaikan tadi, sebutkan tadi. Ya, jadi Jepang itu yang pertama, Jepang itu merupakan salah satu negara industri, negara maju yang ada di wilayah Asia. Tentu saja ada hal yang menjadi unik buat Jepang. Ya, ada hal yang menjadi unik buat Jepang karena dia negara maju. Ya, tentu berbeda juga dengan negara-negara lain seperti negara Indonesia. Salah satunya misalnya karakteristik wilayahnya. Kalau letak astronomis, geografis sudah kita lihat tadi. Ya, secara geografisnya dia berada, ya, batasnya sebelah utara dengan Laut Okhotsk, lalu sebelah selatan dengan Cina, Laut Cina Selatan, Laut Cina, ya, Cina Timur, lalu ada Filipina di situ, lalu sebelah barat berbatasan dengan tadi ada disebut Korea Utara, Korut, Korsel, ya, Korea Selatan, Rusia, ya. Lalu sebelah timur dengan Samudra Pasifik. Jepang juga merupakan negara kepulauan, sama seperti negara Indonesia. Ya, terdiri dari pulau-pulau. Ada beberapa hal, ya, pulau utamanya tadi sudah Anda sebutkan tadi. Ada pulau Hokkaido, ada pulau Honshu, ada pulau Kyushu, dan ada pulau Shikoku. Itu pulau-pulau utama, terlepas daripada pulau-pulau kecil lainnya. Tetapi keempat pulau itu merupakan pulau utama di Jepang. Nah, tentang komoditas yang dapat dikembangkan di sana. Nah, kita lihat secara umum, wilayah Jepang itu merupakan wilayah kepulauan. Hanya ada 4 pulau utama tadi. Dataran juga tidak terlalu luas, sempit-sempit. Ya, kalau kita sebut negara Jepang negara industri, tentu hal ini punya hubungan dengan komoditas yang ada di sana. Ya. Komoditas di sana tidak ada, Jepang kurang, sehingga banyak yang diimpor dari luar. Ya, banyak yang diimpor dari luar, tetapi mereka termasuk negara maju. Kalau kita sebut Jepang itu negara agraris, ya bukan negara agraris, karena mereka merupakan negara industri. Karena negara industri, sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor industri. Bekerja pada sektor industri. Sehingga kalau kita sebut ya, misalnya komoditas pertanian, ya tidak cocok juga untuk mereka di sana, ya. Mungkin pertanian yang maksud untuk tanaman sayur-sayuran barangkali. Tetapi untuk komoditas pertanian, Jepang itu bukan penghasil beras, ya tidak juga. Ya. Kalau di wilayah Asia Tenggara itu Thailand, ya termasuk salah satu wilayah penghasil beras. Sehingga
kalaupun dia butuh beras dia harus impor dari wilayah Thailand, ya, Vietnam penghasil beras, ya, termasuk Indonesia, tapi Indonesia juga masih mengimpor, ya, karena belum cukup. Ya. Baik, itu tentang komoditas yang perlu dikembangkan. Yang mungkin bisa dikembangkan adalah hasil perikanan di sana, ya, karena dia negara kepulauan memiliki wilayah laut, sehingga komoditas yang perlu dikembangkan di sana adalah hasil perikanan, ya, perikanan. Tadi disebutkan juga itu. Sementara komoditas apakah yang tidak dapat dipenuhi Jepang? Ya, itu berupa hasil tambang. Kenapa? Karena potensi sumber daya tambang yang ada di Jepang itu sangat sedikit, ya, atau tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri Jepang, sehingga dia harus impor dari luar untuk bisa mencukupi kebutuhannya, juga untuk bisa memproduksi barang yang bisa diekspor lagi, ya. Sehingga ketika Indonesia misalnya memiliki minyak bumi, dia harus mengimpor di sana, lalu disuling, pada akhirnya Jepang ekspor lagi, begitu. Baik, lalu bagaimana caranya Jepang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Ya. Cara satu-satunya adalah impor, yang melakukan hubungan dagang, ya, atau kerjasama dengan negara-negara lain. Ya. Dengan tadi salah satunya yaitu impor, ya, impor bahan mentah, dia olah di sana baru bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi. Baik, barangkali itu 1-2 catatan penting yang bisa kita dapatkan hari ini dari mempelajari materi tentang Jepang. Selanjutnya, ya, saya menyampaikan banyak terima kasih untuk kalian. Ya, Bapak menyampaikan terima kasih yang cukup, ya, banyak kepada kalian, karena kalian sudah mempresentasikan hasilnya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Luar biasa, Anda punya hasil presentasi, berarti Anda kerja sesuai dengan apa yang diminta. Yang berikut, sekarang Bapak minta, ya, kalian untuk menyampaikan kira-kira bagaimana proses pembelajaran kita ke depan supaya lebih bagus. Nah, ini refleksi. Ya. Apakah begini sudah bagus atau belum? Ya. Atau kedepannya kita harus dengan daring terus? Ya. Bagaimana? Ya. Senang tidak dengan daring ini? Senang atau tidak? Ya. Ini cara belajar baru. Senang atau tidak? Ya. Senang, ya. Senang. Ya. Kita hanya saling lihat, ya, lewat video, ya, ini namanya tatap maya. Jadi Bapak lihat Anda seperti Anda lihat Bapak di sini, tapi kita berjauhan. Senang, ya? Ya. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lanjutkan dengan proses pembelajaran model ini. Ya. Selanjutnya nanti Bapak akan memberikan tugas, mengirimkan tugas melalui WA group. Tinggal Anda buka HP-nya masing-masing, Bapak kirimkan ke sana. Ya. Jangan lupa kita belajar kali berikut, ya, yaitu tentang Amerika Serikat. Ya, tentang Amerika Serikat. Pulang lihat lagi buku pembelajaran, ya, buku pelajaran Anda, belajar baik-baik untuk siapkan kita tatap muka pada kegiatan berikutnya dengan materi itu Amerika Serikat. Ya. Dan akhirnya Bapak menyampaikan banyak terima kasih untuk partisipasi kalian pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Dan kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Satu orang tutup pembelajaran kita, ya, dengan doa. Tadi sudah Vito, ya, sekarang satu lagi. Yang tadi laki-laki, sekarang yang perempuan. Ya, ini. Siapa, ya? Bapak senang kalau misalnya saya, Pak. Ya, angkat tangan. Silakan. Siapa yang bisa pimpin kita dengan doa untuk tutup pembelajaran kita hari ini? Ya, mulai sudah. Mari doa.
Oh, masih ragu-ragu. Vito, silakan tutup lagi. Firma Pak, dia sudah. Sudah apa? Sama. Amin. Oke, sudah ya? Ya, sekarang Anda boleh tinggalkan tempat. Ya, nanti, jangan lupa minggu berikut kita akan belajar tentang Amerika Serikat. Selamat siang. Siap.